Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kualitas. Di sini ada salah satu toolsnya yaitu DPMO atau kepanjangannya adalah Defect per Million Opportunity. Di sini kita akan melihat ada 6 sigma yang akan menjadi target suatu perusahaan sehingga bisa dikatakan 99% produk yang dihasilkan adalah good, walaupun ini sangat sulit dicapai. Jadi ini adalah sigma ya, 2-6, di sini adalah defect per million unitnya, angkanya seperti ini. Lalu ini adalah persen dari good produknya. Sebelum masuk ke DPMO, di sini ada DPO, defect per opportunity. Di sini banyaknya cacat atau kegagalan per satu kesempatan. Rumusnya adalah banyaknya cacat atau kegagalan dibagi dengan banyaknya unit yang diperiksa dikali banyaknya CTQ. Nah, di sini untuk DPMO, di sini target kualitas sigma yang dicapai biasanya adalah 3,4 DPMO karena itu menghasilkan 99,999% produk itu good. Jadi DPMO ini akan menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan. Karena di sini menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan, maka rumus DPO yang sebelumnya itu tinggal dikali 1000 saja. Jadi rumusnya berubah menjadi DPMO sama dengan number of defect dibagi number of opportunity for error per unit dikali number of unit dikali 1 juta kesempatan. Di sini ada contohnya yang bawah jangan dilihat dulu, kita lihat yang poin yang atas dulu. Pencucian sebuah karpet yang berukuran 1500 cm persegi dilakukan oleh suatu proses berkemampuan 4 sigma. Ingat tadi ada sigma 2-6. Cuma tadi ada sedikit perbedaan. Kalau di lembar yang pertama ini adalah 6200. Yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah 6210 DPMO. Saya mengikuti referensi yang berbeda. Jadi ini sebagai DPMO-nya sudah diketahui, lalu di sini juga pengukurannya juga sudah dihitung 1500 cm persegi untuk karpetnya. Lalu ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah berapa banyak cacat atau kegagalan yang terjadi? Maka dengan rumus yang tadi sudah dibahas di atas, 6210 yang merupakan DPMO-nya yang sudah diketahui ditulis di sini. Lalu di bawah ada cacatnya, kemungkinannya. Jadi pencucian karpet yang berukuran ini ukuran totalnya, jadi yang dicuci. Yang kemungkinan akan terjadi cacatnya segini dari 1500 total seluruhnya maksud saya ya, dikali 1 dan dikali 1 juta. Cara menghitungnya bagaimana? Dari rumus ini di sini ada 6210 karena ini dibagi, maka naik ke atas menjadi dikali. Pertama kita kalikan dulu 1500 dengan 1 menjadi 1500, lalu naik ke atas berubah menjadi lambangnya menjadi kali, posisinya berubah di sini. Lalu ini kan dikali, ketika berubah ke sebelah, sama dengan yang di sebelahnya akan berubah menjadi dibagi, maka rumusnya akan berubah menjadi banyaknya cacat sama dengan DPMO dibagi dengan 1 juta dikali dengan jumlah atau ukuran karpet keseluruhan tadi, dan dapatlah angkanya 9,3. Maka akan terdapat sekitar 9,3 cm persegi dari area karpet itu yang tidak tercuci dengan bersih. Sesuai dengan hitungannya ya, ini simpulannya. Dari sini kita bisa menghitung atau memperkirakan banyaknya cacat atau kegagalan yang akan terjadi. Jadi dalam studi kasus ini kita bisa melihat ketika kita sudah mengetahui target yang akan kita proses atau yang akan kita cuci 1500 di sini. Lalu kita juga telah menentukan sigma yang ingin kita capai 4 sigma.
maka DPMO akan diketahui dari tabel yang di awal tadi. Lalu kita bisa menghitung banyaknya cacat atau kegagalan yang akan terjadi. Jadi ini meramalkan. Lalu di sini ada contoh berikutnya, ada pencucian sebuah karpet, ukurannya adalah sama, tapi kali ini sigma yang digunakan adalah sigma 6, yang tadi sigma 4. Di sini targetnya adalah 3,4 dPMO. Nah, kalau 3,4 dPMO kira-kira seberapa sih besarnya banyaknya cacat atau kegagalan yang harus kita hindari atau yang akan diperbolehkan terjadi? Maka di sini 3,4 seperti rumus yang tadi ya, 1.500-nya dikali 1, CTQ itu adalah 1 angkanya, lalu dikali dengan 3,4, jadi artinya 1.500-nya pindah, dan 1.000-nya menjadi posisinya di bawah dikali 1.000. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,005. Jadi di sini maka hasil seluruh area karpet akan tercuci bersih karena kemungkinan kegagalan hanya 0,005 cm persegi. Jadi berbeda dengan yang ini ya. Yang ini masih 9,3 cm, kalau yang ini 0,0000. Bisa dikatakan kalau misalkan dilihat secara kasat mata ya nggak kelihatan sama sekali. Di sini perbedaannya cukup tinggi ya, dari 4 sigma ke 5 sigma. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan kita naik ke atas di sini, ya bisa kita lihat sekarang ya, 2 sigma ke 6 sigma itu perbandingannya cukup jauh, di mana ada DPMO yang 300-an untuk sigma 2. Jadi dengan kata lain, good-nya itu adalah 69,1%. Sedangkan kalau kita kejar 6 sigma itu cukup tinggi, yaitu 99,999% baik atau good, dan defect-nya cuma 3,4. Jadi itu untuk ketika kita mengejar 6 sigma. Yang berikutnya di sini kita tidak menghitung berapa cacat, tapi yang kita hitung adalah berapa DPMO-nya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang di atas ini ada 2 contoh yang kita kejar adalah banyaknya cacat yang harus kita tolerir berapa. Nah, kalau yang di pertanyaan ini yang dicari adalah DPMO-nya. Caranya gimana? Di studi kasus di sini dikatakan ada suatu bank, dia punya kegagalan sebanyak 200. Lalu dari 200.000 pengiriman surat. Jadi bank itu memberikan surat ke nasabahnya, tapi ternyata 200-nya gagal. Rumusnya sama, banyaknya cacat dibagi dengan CTQ dan dikali dengan total tadi ya, total suratnya berapa, dikali 1 juta. Lalu dihitung dapatlah 1.000. Maka di sini DPMO-nya adalah 1.000. Saya rasa seperti itu yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya silahkan dicoba di rumah untuk mencoba menghitung banyaknya cacat atau kegagalan. Yang kedua adalah mencoba untuk menghitung nilai DPMO-nya berapa. Nah, 2 contoh ini silakan dipilih saja kasusnya apa saja, silakan. Yang jelas targetnya adalah menghitung banyaknya cacat atau kegagalan. Yang kedua adalah menghitung DPMO. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.